Saya ingat kali dulu Pak, orang-orang tua saya dulu di kampung Labuhan Batu sana, nenek-nenek saya, atuk-atuk saya, pas dapat mimpi jelek, dapat bala bencana, anaknya jatuh dari sepeda, suaminya jatuh dari pohon kelapa. Apa yang dia buat Pak Ustadz? Bubur merah putih. Udah habis bubur merah putih itu Pak, dibuatnya pula nasi panas. Dalam nasi itu ada pula urapnya, ada pula telurnya, ikan asin pakai jaket. Ya maksudnya gorengnya pakai tepung Pak, kan macam pakai jaket dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh imam-imam musola yang berhadir pada malam hari ini, yang terhormat keluarga besar Badan Kemakmuran Musola Al-Mu'awanah beserta pengurus-pengurus lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang banyak diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini, tepatnya pada tanggal 24 Sya'ban, Allah masih memberikan kekuatan, keapiatan untuk dapat terus kita beribadah kepada Allah. Satu yang menjadi harapan kita, semoga ibadah yang kita kerjakan di hari yang penuh dengan kemuliaan ini semua diterima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan banyak kita mengucapkan sholawat, Rasulullah berkenan memberikan syafaat pertolongan untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kisah Isra wal Mi'raj ini merupakan peristiwa yang cukup amat luar biasa, yang terjadi hanya kepada diri Nabi kita dan tak pernah terjadi kepada diri dari nabi-nabi yang lain. Bagaimana sebenarnya Pak Ustadz kisah perjalanan Isra wal Mi'raj itu? Apa-apa saja yang didapat sekembali dari perjalanan Isra wal Mi'raj itu, dan apa pula kaitannya dengan kehidupan yang sekarang ini kita alami? Insya Allah semuanya ini akan kita sampaikan di dalam majelis yang penuh dengan kemuliaan ini. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak sedang berada di Hatim. Hatim ini dekat dinding Ka'bah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ngapain Ustaz? Mau belah dada Rasulullah. Dikeluarkan isi hati Rasul, yang selanjutnya hati ini dicuci dengan air Zam-Zam. Yang menjadi pertanyaan barangkali di benak kita Bapak Ibu, berarti hati Nabi Muhammad tuh kotor ya Pak Ustaz? Oh enggak, hati Nabi Muhammad tuh selalu bersih. Tapi karena mau berangkat berjalan Isra, Allah sucikan lagi hati baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hati Nabi Muhammad itu dibersihkan Pak Ustaz? Ini simbol buat kita semua bahwa sesungguhnya hati yang ada dalam diri semua manusia itu merupakan sarangnya penyakit. Yang mana ini penyakit hati Pak Ustaz? Inilah yang harus kita buang jauh-jauh, yang sering kita kenal dengan istilah sebutan penyakit AIDS. Apa itu? A-nya angku, I-nya iri, D-nya dengki, S-nya serakah. Angku, sombong sekali. Fir'aun dikasih jabatan, lupa diri, sehingga Fir'aun sempat mendeklarasikan diri sebagai Tuhan waktu itu. Akhirnya karena kesombongannya Fir'aun mati kelelep dalam lautan merah. Cuman lautan merah ini Pak namanya saja, ya kalau lautnya ya biasa saja. Sama dengan istilah benang biru Pak, itu bukan benangnya yang biru, tapi kalau udah disulam menjadi kelambu. Karena untuk apa bersumpah kau menutupi malu? Semua orang tahu siapa dirimu. Engkaulah yang membuat luka. Makanya sekarang aku putuskan untuk berpisah denganmu, karena orang lain berlalu, aku yang terlelap. Ini benang biru, riwayat almarhum Maggie Jet. Sewaktu meninggal dunia katanya nggak dimandiin Kenapa? Karena sudah terlanjur basah. Korun dikasih nikmat harta, sombong, Allah tenggelamkan dia dengan harta-hartanya. Fir'aun sombong, Allah binasakan. Korun sombong, Allah binasakan. Kita sombong, cepat-cepatlah kita bertaubat sebelum Allah membinasakan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang harus kita buang jauh-jauh dalam diri kita ini Pak Ustadz, terutama dalam hal menyambut datangnya Ramadan ini, apalagi Pak Ustadz, penyakit iri dan dengki. Penyakit iri dan dengki ini inilah yang sering disampaikan sama ustadz-ustadz kita mungkin di musola ini dengan istilah sebutan penyakit SMS. Apa itu Ustadz? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangganya beli kompor gas, ibu tuh pula yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, nenek tuh pula yang kedinginan. Tetangganya naik mobil baru, awak naik mobil ambulan. Sebenarnya kita tak perlu iri dan dengki Pak dengan apa yang orang punya, karena semuanya udah diatur sama Allah di Laul Mahfuz sana. Persoalan langkah, persoalan jodoh, persoalan rezeki, persoalan maut, dalam komitmen tauhid itu sudah sama kita ketahui. Persoalan langkah, apakah kita beriman ataukah tidak, ditentuin sama Allah. Itu makanya Pak, kalau kita lihat lagi mungkin sejarah ke belakang, kurang apalah dekatnya Abu Jahal waktu itu sama Nabi kita. Kurang apa Pak dekatnya Abu Lahab waktu itu sama Nabi kita. Tapi apa yang mereka rasakan Bapak Ibu, Abu Lahab, Abu Jahal mati tidak dalam keadaan beriman. Bayangkan dengan kita Pak, jumpa Nabi kita nggak pernah, jumpa Rasul kita nggak pernah, tapi syukur Alhamdulillah kita lahir ke dunia ini dalam keadaan beriman. Karena iman itulah Bapak Ibu semuanya bisa sampai di musola Al-Mu'awwanah ini.
Karena iman itulah Bapak Ibu semuanya bisa dapat jatah kue, satu orang, satu kotak, satu bungkus. Walaupun aku nanti belum jelas entah dapat entah enggak. Karena iman itulah Bapak Ibu semuanya bisa menjalin hubungan silaturahim, baik antara satu dengan yang lainnya. Persoalan langkah udah ditentuin sama Allah. Lalu yang kedua, persoalan jodoh udah ditentuin sama Allah. Itu makanya Bu, suami yang ada sama ibu malam ini, itulah yang terbaik ya Bu, menurut standar Allah. Yang sudah terbaik menurut standar Allah, sudah pasti terbaik menurut kita. Kebahagiaan dalam suatu rumah tangga itu Bunda tak terletak pada ajas bendawi, pada ajas materi. Pertanyaannya Pak, kalau kebahagiaan dalam rumah tangga itu karena uang, kenapa Gading Martin dan Giselle kok ceraian? Kurang apa hebatnya mereka? Gading Martin merupakan anak dari aktor terkenal Indonesia, Roy Martin. Walaupun dia orang beda agama dengan kita, tapi info mengatakan gaji Gading Martin satu kali episode di TV-TV nasional dibayar 150 juta. Giselle juga merupakan artis penyanyi lulusan dari Indonesian Idol RCTI yang semalam videonya tersebar 19 detik di mana-mana. Ustadz kok bisa tahu? Aku nggak nonton Pak, aku baca berita. Itulah tak disebabkan karena ajas bendawi pada ajas materi. Rasul itu Bu, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu Pak Ustadz, ada dua orang Bu di dalamnya. Ada suami yang soleh, lalu selanjutnya ada istri yang solehah. Suami yang soleh Pak Ustadz, yang pertama, dia bertanggung jawab atas ibadah anak dan istrinya. Anak baru bangun tidur ditanya, nak udah sholat subuh nak? Anak mungkin kuliah di Jakarta ditelepon, nak udah sholat asar nak? Ini kadang yang ditanya, nak udah makan nak? Makan aja yang dipikiri. Ada suami yang soleh, baru masuklah dia Pak, inilah yang di hadapan saya ini. Ada istri yang soleha. Istri yang soleha Pak Ustaz, ada beberapa ciri istri soleha. Yang pertama, wajahnya tak jemu bila dipandang sama suaminya. Walaupun dia dibelikan bedak Wardah harga 42.000, dia pakai di rumah bukan untuk keluar rumah. Mak-mak zaman sekarang bukan main, tebaliknya Pak. Kalau udah keluar rumah bibir nih merah ini. Udah habis merah biru, habis biru putih, bawahnya pula hijau. Lama-lama pun udah macam umbul-umbul muka ibu. Ini kadang nyambut suami pulang kerja, udah capek lah kerja di pabrik kecap, kena marah sama atasan pula. Pulang sampai rumah anak belum mandi, piring belum bercuci, istrinya pun di rumah pakai daster, bau ketiaknya bolong pula. Suaminya pulang, assalamualaikum mak, istrinya nyaut, nini pele, pingsan suaminya. Ibu-ibu, kata Nabi Bu, bukan kata saya. Siapa wanita yang berhias keluar rumah hanya untuk mendapat sanjungan dari laki-laki lain, sepanjang dia keluar, semua malaikat mengutuk dia. Oh, jadi pergi undangan minggu depan nggak boleh bersolek ya Pak? Boleh, ya, tapi sekedarnya aja lah. Jangan pula aku ceramah di Al-Mu'awanah nih minggu depan besok pergi undangan asal-asalan, pakai kaos Bobi Nasution, di atas berikat anduk, pakai selop lain sebelah bak kado. Ditanya tetangganya, mau kemana kak? Ih undangan, kok pakaiannya kayak gitu kak? Ya tapi dia jadi sama Ustadz gila yang semalam tuh katanya pula. Aku pula yang digila-gilakan. Ayolah, ada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Apalagi Bu ya, di zaman corona ini Pak, disinilah bentuknya ditunjukkan rumah tangga kita itu bisa bertahan atau tidak.
Semalam saya Isra Mi'raj Bang di Pengadilan Agama kelas 1 Medan, lewat jembatan Amplas sebelah kanan. Kata Pak pengadilan agamanya, Ustadz Yasir, di zaman corona ini, di musim-musim corona ini, hampir 1 hari orang yang mengajukan gugatan cerainya Pak Ustadz, 1 hari kurang lebih 84 orang, disebabkan karena ekonomi hari ini yang belum memungkinkan. Makanya biarlah Bu rezeki yang dibawa Bapak nih bekerja di musim corona ini ya Bu, sikit Bu tapi barokah, daripada banyak datangkan musibah. Banyak orang yang terkena imbas Pak dari efek corona ini. Bukan hanya para pengusaha-pengusaha kita saja Pak yang terkena imbasnya. Jangan sangka Bapak tukang beca yang jual-jualan itu terkena imbasnya. Perlu Bapak Ibu ketahui, ustadz-ustadz kita, kori-kori kita pun Bu juga terkena imbasnya. Iya. Senang pula Bapak tuh aku tepuruk ya, la ilaha illallah. Saya yang paling terasa Bu, Isra Mi'raj tahun semalam lah Pak. Hampir 69 jadwal Pak yang kuterima, 67 Pak yang dibatalkan panitia. Oyong juga awak berjalan kemana-mana. Tapi saya yakin dan percaya ini pasti ada hikmahnya. Kita kembalikan kepada Al-Quran, Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo pelan-pelan kita perbaiki rumah tangga kita ke depan. Kalaupun semalam kurang romantis, ini sudah mau dekat Ramadan Bu, saya yakin suami pasti banyak punya salah sama istri, istri pun lebih banyak juga punya salah sama suami. Saling kita memberi maaf, jaga terus keharmonisan dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangan Ibu sangka ustadz-ustadz ini pun romantis sekali Pak rumah tangganya. Enggak Pak. Saya pelan-pelan Pak selaku suami yang biasa-biasa ini mau mencontoh Bunda bagaimana Muhammad itu memimpin dalam rumah tangganya. Saya sudah hampir 5 tahun lah Bu jalan berumah tangga, walaupun Ibu nggak nanya. Tapi pelan-pelan saya mau coba contoh Nabi Muhammad itu. Kayak mana sih Nabi Muhammad itu dia memimpin selaku seorang suami dalam rumah tangganya. Pernah dikatakan dalam sebuah kitab maulid Pak, kitab ini tebalnya cuma 64 halaman. Nama pengarangnya Al-Imam As-Suyuti. Kalau sering kita kenal nama pengarangnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa Muhammad itu Pak asalkan sore-sore keluar rumah, nggak malu dia Pak megang tangan istrinya Siti Khadijah kemana-mana. Padahal umur Siti Khadijah lebih tua dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya pas baca kitab ini Pak tersentak saya amalkan. Pas malam berangkat ke Ramayana, ke Pajak Ikan Lama, ke Alta Moda yang jual kain, saya pegang Bu tangan istri saya, biarlah agak lebay sedikit ditengok orang. Makanya dia pun bingung, abang ini nyontoh Nabi Muhammad apa cuman ini, kata dia juga. Ibu pasti nanya, kok dipegangi Ustadz? Karena kalau nggak dipegangi Pak, semua nanti diambilinya. Tas, cincin, jam, kalung, awak juga yang penting tadinya. Ayo ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, saling kita berjuang. Di corona inilah ditunjukkan bisa nggak kita bertahan untuk menjadi suami yang soleh, istri yang soleha. Maka lahirlah nanti rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Persoalan jodoh udah ditentuin sama Allah. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan barangkali di benak kita, Ustadz, setelah hati Nabi tadi dibersihkan pakai air Zam-Zam, kita manusia yang biasa-biasa ini Pak Ustadz, bisa nggak kita mencontoh Nabi Muhammad supaya hati kita ini bersih nanti sebelum menyambut datangnya bulan Ramadan? Bisa Pak. Pakai apa Pak Ustadz? Pakai sabun. Apa sabunnya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kenapa kita harus selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini Pak Ustaz? Karena kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalam, di akhir masa kehidupannya, kata Rasulullah, dakhalal jannah, dijamin masuk ke dalam surga. Tapi kenapa ya Ustaz? Orang yang masih hidup mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang yang mau sakaratul maut sulit Bu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya bahkan semalam di sebelah rumah saya Bu, pas saya lagi di rumah nggak ada kegiatan beberapa bulan yang lalu lah itu Pak, uak-uak sebelah rumahku sekarat, anaknya datang ke rumah saya, ketok pintu, Ustaz Yasir, tolonglah Ustaz, ayah kami sekarat. Ku tengokin, Pak, la ilaha illallah, lah payah Pak. Ya bahkan semalam di Deli Tua, ibu ini dulu muda kerjanya pemain keyboard bongkar Pak. Pakaiannya di rumah bekengsi, keluar pun nek daster nampak pahanya, suka buka aurat lah. Penyanyi pula dia dulu. Mau meninggal, ku tengokin, Bu, la ilaha illallah. Malah dia jawab la Terakhir aku pun yang ngajar ikut kontak, aku tak rela. Terakhir waktu nggak jadi ninggal Bapak Ibu. Kenapa kita harus selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini Pak Ustaz? Karena kita mau hidup kita di dunia ini tetap dalam keadaan beriman. Mati pun bila mati, nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat Pak, doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustaz? Saya mau ngasih amalan sama Bapak Ibu yang beruntung datang malam ini ke musola. Tapi saya minta tolong ya Pak, ini jangan sampai bocor kemana-mana lah. Ini karena emak-emak ini Pak yang agak-agak gecor bibirnya. Itu makanya Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Bu, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustaz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Bacaan doa nanti ini akan saya kirim melalui WA sama adik-adik yang mengundang saya untuk hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan nanti bisa dibagikan kepada seluruh jemaah dan dapat kita amalkan dalam mengisi ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ayolah banyak kita merenung ibu-ibu, sudah berapa banyak hari ini kasih sayang Allah untuk kita semuanya. Mumpung Allah masih beri sehat sama kita, Allah masih beri umur yang panjang sama kita, gunakanlah segala bentuk macam nikmat itu hanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenung kita, sudah berapa banyak kesalahan yang hari ini kita kerjakan hidup di dunia ini, baik antara suami dengan istri, istri dengan suami, ayah dengan anak, anak dengan kedua orang tuanya. Apalagi menjelang bulan Ramadan ini, kita dituntut adik-adik Pak Ustadz untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan ada lagi yang Ustadz dengar anak-anak yang durhaka dia kepada ayah dan emaknya. Baru saja semalam berita 7 hari barangkali di Jawa sana seorang anak berani dia membunuh ayah kandungnya sendiri. Karena apa? Tidak
tidak dikasih handphone oleh orang tuanya. Orang tuanya mau menjauhkan dia mungkin dari hal-hal yang tak baik saat hidup di dunia ini. Makanya ayo adik-adik Pak Ustadz, mumpung masih ada kedua orang tua kalian, sayangilah dia, cintailah dia, karena terasa kalau orang tua kita telah pergi jauh dari dunia ini. Ustadz, iya, orang tua tuh Pak Ustadz sebetulnya dalam Islam ada dua ya Pak Ustadz. Betul Bu, ada emak, ada ayah. Cuman yang agak dilebihkan dalam Islam nih Pak, emak. Kenapa kok emak? Waktu 2017 jemaah saya berangkat umroh, nelpon ke saya ke Medan, mau nanya, Ustadz, kami dari Mikot Tanim Pak Ustadz. Betul, ingin mengumrohkan ayah emak kami Pak Ustadz. Siapa yang harus kami duluankan Pak Ustadz? Saya bilang emak. Kenapa kok emak? Ini dibuktikan Pak ketika datang pemuda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kepada siapa kami harus berbakti pertama kali ya Rasul hidup kami di dunia ini? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Lalu ya Rasul, abuka, bapakmu. Tengok Bu, 3 kali mak, 1 kali ayah. Makanya nanti dek, kalian waktu habis Ramadan ini nanti kalian punya duit 400, kalian kumpul-kumpul, mau kalian kasih sama ayah mak kalian 300, kalian kasihkan mak, cepet sama ayah. Entah apa salah kami ayah-ayah nih Bu, suka kali dibeda-bedakan. Udah jelas sekali Bu, ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu, nggak ada telapak kaki ayah. Ibu jari ada, bapak jari. Induk kapal ada, bapak kapal. Dharma wanita ada, dharma pria. Ibu kota ada, bapak kota. Hari Kartini ada, hari Kartono nggak ada. Tapi gitu pun Pak, kita yang laki-laki ini jangan pula pernah iri ya Pak sama emak-emak ini. Karena tafsir hadis mengatakan Pak, 3 memang yang tak bisa dibayar anak sama emaknya itu. Apa aja itu Ustaz? Mengandung, melahirkan, menyusui. Bayarnya itu kok bisa. Dari semalam waktu saya wirid akbar di Medan Johor, ibu-ibu sana nanya sama saya, mohon maaf lah Ustaz sebelum lanjut. Iya Bu, 3 tadi Ustadz ya yang tak bisa dibayar anak sama emaknya. Betul Bu, mengandung, melahirkan, menyusui. Jadi apa rupanya masalah Bu? Jadi timbullah pertanyaan ini Pak Ustadz. Jadi kalau emaknya ini ngasih anaknya pakai susu dot, dalam hatiku lancip kali lah bibir ibu nih. Tinggal 2 lah Ustaz. Oh bekera wak nih, bekera. Ku terangkan, sabar aku bilang. Dek, kalian dulu waktu kecil bangun tengah malam minta susu, siapa yang bangun? Mama. Ayah mau juga Pak, cuman jarang itu. Ayah ini kan lebih banyak membentuk pulau-pulau di bantal-bantal. Mak yang bangun pigi, mak tuh tadi ke dapur, dipanaskannya air, sudah panas airnya, dibuatkannya susu, sudah jadi susunya, diantarkan susu yang sudah jadi itu tadi Pak ke dalam kamar, ditungguinya anaknya minum susu. Di tengah heningnya malam suara jangkrik terdengar di mana-mana, angin terus kedengaran berhembus dari jendela kamar, tapi mak tuh sabar Bu menunggui anaknya minum susu. Pas pula mata maknya yang ngantuk, mata anaknya pula lah yang terbuka. Terlepas susu itu tadi Pak dari mulut anaknya, menangis anaknya. Sorongkannya balik. Karena posisi jam 2 malam ngantuk-ngantuk lagi maknya. Terlepas lagi susu itu, nangis lagi anaknya. Sorongkannya balik. Ketiga kalinya terlepas Pak, mau masukkan ke mulut anaknya, salah pula masuk ke muncung ayahnya. Nah itu Mak. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa anaknya Dek? Ngantuk pula anak-anak nih. La ilaha illallah. Ulangilah, kalian pun gak fokus.
kau mengandung melahirkan. Satu, mengandung lagi melahirkan lagi, mengandung lagi melahirkan lagi. Berapa anak Dek? 4 Dek, yang 1 kembar. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu mak. Makanya beruntunglah hari ini ibu-ibu Allah lahirkan ke dunia ini berjenis kelamin perempuan ya Bu. Karena memang perempuan-perempuan ini Pak sangat dimuliakan oleh Allah. Makanya kita lihat zaman sekarang ini Pak, banyak juga laki-laki gayanya macam keperempuan-perempuanan, karena juga dia mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah bolak-balik lah Bunda merasakan mulianya hati emak itu. Allahu Akbar, luar biasa Pak hati perempuan ini, pernah saya rasakan. Ketika dulu saya waktu semester 2 kuliah di Universitas Al-Wasliyah Medan, ingat kali saya itu Bu, adik saya waktu ikut pelatihan ke Jakarta dari Man 1 Medan 1 bulan penuh. Hari Minggu disuruh ayah saya belanja ke Pajak Simpang Limun. Sir, iya ya, tolong dulu nak kau belikan ikan, udang, tahu, tempe, daun ubi, belacan. Siap ya? Saya kerjakanlah Pak sesuai dengan perintah ayah. Berangkatlah saya Bu jam 7 pagi ke depan gang ngetop angkot sambil bawa keranjang. Tetangga kanan kiri pun dah menggosip pagi-pagi bibir orang itu. Ya Allah Kak, rajinnya lah si Asir itu ya. Udah ganteng, imut, cocok dijadikan menantu. Nah itu orang yang bilang Bu, aku kan cuma dengarkan. Nenek-nenek ini pun tinggal dengarkan aja ngek kali. Sampailah saya jam 9 pagi di rumah, saya antarkan Pak belanjaan tuh tadi sama ayah. Ya ini ya belanjaannya. Terdengar saya diperintahkan ayah sama emak di dapur. Dek, tolong ikan ini kau bakar, udang, tahu, tempe ini buat tucu, buat daun ubi tumbuk, sambal belacan. Siap Bang, dikerjakannya Bu sesuai dengan perintah suaminya. Siaplah masakan tuh Pak jam setengah 12 siang, terhidang di meja makan. Makanlah kami bertiga Pak. Sudah masuk nasi itu 2 sendok ke mulut kami, menangis mak tuh terisak-isak. Ku tanya, mak kenapa kok nangis? Gak ada, duit belanja kurang mak. Enggak. Ada mak dimaki sama ayah? Enggak ada. Jadi kenapa mak kok nangis? Kalian aja aku makan enak. Adik kau tahu apa dimakannya di sana? Tengok Pak, emak ketika makan enak Pak, jauh anaknya di sana bisa menetes air matanya. Apa yang dimakan anakku di sana? Tapi ketika anak merantau di kampung orang, berhasil sudah banyak jadi orang kaya, jarang yang ingat sama kedua orang tuanya. Apa yang dimakan kedua orang tuaku di kampung sana? Satu orang ibu bisa merawat, mengasihani 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat dan mengasihani 1 orang ibunya. Buktinya banyak anak-anak kaya Pak, yang sampai hari ini kita lihat masukkan mak ayahnya ke panti jompo. Sungguh air susu dibalas dengan air tuba. Anak durhaka sama orang tua, adik-adik Pak Ustadz, nggak akan dapat syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Makanya hari ini Pak, sekaya apapun kita, sebanyak apapun orang banyak hormat sama kita di jalan halal ini, apapun profesi kita, tapi kalau kita durhaka sama mak ayah kita nggak ada apa-apanya Bu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah berangkat ceramah dengan Pak Wali Kota Tebing, Pak Insinyur Haji Umar Zunaidi Hasibuan MM. Ketika itu beliau telepon saya, kebetulan rumah beliau dekat rumah saya di Jalan STM Ujung. Ustadz Yasir, iya Ustadz Yasir nggak usah bawa mobil, biar saya datang ke rumah jemput Pak Ustadz. Siap Pak Haji, saya bilang. Berangkatlah kami dari Bajak 5 Amplas Pak menuju Tebing. Di dalam mobil banyak yang kami bincangkan dengan beliau, sehingga saya ingin bertanya kepada beliau, Pak Wali,
Aku manggilnya Pak Wali, Pak, karena wali ini singkatan dari wali kota. Dia pun manggil aku, ada apa Tat? Katanya aku yang tak enak. Kalau wali ini kan enak Pak, bisa dikaitkan dia wali kota, wali songo, wali ben, wali murid, enak kan Pak? Kalau Tat ini kan diujungkan kemana nggak akan dapat dia. Saya ikuti Pak Haji karir hidup Bapak semenjak Bapak jadi Kadis PU Sumatera Utara berkantor Jalan Sakti Lubis. Ada pula usaha yang Bapak bangun, baru Bapak sempat jadi wali kota Tebing sampai sekarang 2 periode. Saya rasa Bapak orang paling sukses Pak Haji. Apa kata beliau? Saya hari ini nggak pernah merasa sukses Pak Ustadz. Istighfar Pak, saya bilang. Banyak hari ini orang yang mau jadi pejabat di Sumatera Utara ini Pak. Mulai dari kepala lingkungan, lurah, camat, wali kota, jual tanah, gadikan apa yang ada digadikannya. Masa setelah dia duduk jadi wali kota, dia merasa orang nggak sukses? Istighfar Pak, saya bilang. Apa kata beliau? Saya hari ini nggak pernah merasa sukses Pak Ustadz. Jadi Pak Haji, yang sukses itu bukan saya Pak Ustadz, tapi kedua orang tua saya. Begini dulu ayah saya menyekolahkan saya Pak Ustadz. Kalau tak karena kerja keras saya, mungkin saya hari ini tidak akan duduk jadi wali kota. Ibu saya itu dulu Ustaz, tiap malam tahajudnya doa untuk saya, nitiskan air mata. Mungkin kalau tak karena air mata mak saya hari ini nggak akan duduk jadi wali kota. Lalu yang menjadi pertanyaan besar di benak saya Pak Ustaz, bisa nggak nanti saya jadikan anak saya jadi wali kota? Kalau tak bisa nanti saya jadikan anak saya jadi wali kota, berarti saya kalah dong sama emak ayah saya. Baru itulah Bu, aku mau ceramah, diceramahi sama orang duluan. Tengok Pak, udah kaya raya dia, tinggi jabatannya, jadi wali kota 2 periode, tapi dia tak lupa sama jasa kedua orang tuanya. Makanya kalau ada di kampung ini Pak Kipling, durhaka dia sama mak ayahnya, cekekkan aja rame-rame. Baru lagi jadi Kipling udah lantang, udah durhaka dia sama mak ayahnya. Itu yang pertama. Makanya bersyukurlah kita Bu, yang masih hidup kedua orang tua kita, adik-adik Pak Ustadz. Tetaplah kita berdoa kepada Allah, semoga terus dikuatkan hatinya untuk dapat beribadah kepada Allah. Yang tak ada lagi macam kami ini Ustadz, macam mananya Pak Ustadz. Menjelang Ramadan ini ada sebuah tradisi amalan yang paling bagus. Kita datangi kuburnya, ziarahi makamnya, berdoa kita kepada Allah, semoga mereka ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di dalam surga yang telah Allah sediakan untuk mereka. Itu yang pertama. Banyak kita merenung di penghujung bulan Sya'ban mau masuk Ramadan ini. Sudahkah kita berbakti kepada ayah dan ibu kita? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, segeralah bergegas Bapak Ibu, adik-adik Ustadz yang dimuliakan Allah. Lalu selanjutnya, setelah hati Nabi tadi dibersihkan pakai air Zam-Zam, lalu berangkatlah Rasul berjalan Isra Bapak Ibu bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam, berjalan dari Masjidil Haram di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam, menaiki suatu kendaraan yang namanya kendaraan buruk. Rasul dibawa masuk ke dalam surga, Rasul dibawa masuk melihat situasi dalam neraka. Pertama dalam surga Bapak Ibu, Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad, ada orang yang suka menanam langsung memetik. Ditanamnya 1 biji Pak, langsung tumbuh Pak apa yang ditanamnya itu tadi. 1 biji langsung tumbuh apa yang ditanamnya itu tadi. Ditanya sama Nabi Muhammad, Jibril, ya Nabi Muhammad, siapa itu Jibril, orang yang suka menanam langsung memetik? Jibril, kok cepat kali apa yang ditanamnya itu tumbuh Jibril? Itulah Nabi Muhammad, jemaah-jemaah musola al-mu'awanah Jalan Halak Gang Setia, yang semasa dia hidup di dunianya suka dia Nabi Muhammad menyumbangkan sebahagian hartanya, suka dia bersedekah di jalan Allah. Statusnya sama nanti di yaumil akhirah, orang yang suka menanam langsung memetik. Subhanallah. Bu, harta yang ada sama kita mungkin dititipkan Allah. Jangan pernah kita pelit ya Pak untuk mengeluarkannya. Ada hak orang lain di dalamnya.
Apalagi kata Ustadz Yusuf Mansur dalam sebuah tulisannya di blog-blog Twitter dan Instagramnya, sedekah itu bukan harus menunggu kaya Bapak Ibu. Kalau orang yang kaya dia bersedekah, itu manusia yang biasa-biasa. Tapi kalau orang yang luar biasa, dalam keadaan tertekan pun, ekonominya sempit, tapi dia mampu untuk bersedekah, itu baru manusia yang cukup luar biasa. Apalagi kita tahu Bu ya, kata Rasulullah, sedekah ini dapat menolak berbagai macam bala bencana. Saya ingat kali dulu Pak, orang-orang tua saya dulu di kampung Labuhan Batu sana, nenek-nenek saya, atuk-atuk saya, pas dapat mimpi jelek, dapat bala bencana, anaknya jatuh dari sepeda, suaminya jatuh dari pohon kelapa. Apa yang dia buat Pak Ustadz? Bubur merah putih. Udah habis bubur merah putih itu Pak, dibuatnya pula nasi panas. Dalam nasi itu ada pula urapnya, ada pula telurnya, ikan asin pakai jaket. Ya maksudnya gorengnya pakai tepung Pak, kan macam pakai jaket dia. Diantarkan ke tetangga-tetangga sebelah rumah itu tadi. Yang bikin dia jauh dari bala bencana itu apa Ustaz? Bukan bubur merah putihnya, bukan nasi urapnya, tapi apa Ustaz? Sedekah. Janganlah kita pelit-pelit kali sama harta. Ini kadang penyakit kita orang Islam nih Bu ya, mohon maaf saya lah, mohon maaf saya. Penyakit kita orang Islam nih Pak, waktu susah baiknya subhanallah, udah kaya makin pelit, banyak itu. Nah, betul-betul kata ibu tuh, korban kayaknya dia ya. Coba waktu susah, datanglah kakaknya ke rumah naik sedan. Oh jadi kakaknya orang kaya Pak Ustadz naik sedan. Bukan Pak, sedan itu singkatan sepeda dangdut. Asalkan di dayung semua nama-nama marga keluar. Karena tutup sama rantainya itu agak rapat dia. Asalkan di dayung bunyinya pun sirait, siregar, sirait, siregar. Belnya pun paten kali Pak, ginting, ginting, ginting. Sampai rumah banyak kempes, lubis. Datang kakaknya ke rumah. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar Kak? Sehat Dek. Apa cerita Kak? Kak Ijah datang ke rumah Dek. Kak Ijah mana Kak? Tukang angsuran. Angsuran apa Kak? Tupperware. Jadi maksud kakak udah 3 kali Dek nggak kakak bayar. Inilah mau minjam duit kau ini cepet. Padahal duit dia tinggal cepet limpul Pak. Dibantunya kakak itu tadi. Nah Kak pakai dulu Kak. Dilihat Allah rupanya. Kau amalkan ayatku kata Allah. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kau bantu saudaramu di waktu lapang ataupun sempit, di waktu susah ataupun senang. Udah kaya makin pelit. Datang lagi kakaknya ke rumah, diintip dari jauh, dipanggilnya anak-anak sini, jumpain Wak, bilang mak lagi nggak di rumah. Loh mak, tapi mak di rumah. Udah jumpain aja, kau pun busuk kali mulut kau. Udah jumpain, nggak lama. Mama noko, udah Wak ngomong utang itu. Mak kok tahu? Udah hafal aku dari gaya dayungnya, hafal gua aja Pak gaya dayungnya. Udah cepat-cepat, nggak lama, udah cepat. Assalamualaikum. Datang anaknya, Waalaikumsalam. Mama kok mana? Pajak Wak. Pajak mata kau tuh pajak. Tadi baru siap jumpa ku depan gang setia sama mak kau. Kau baru pergi Wak. Oh iya, nek sama siapa ke pajak? Sama ya Wak. Nek apa? Nek kereta Wak. Pajak ya? Pajak Wak. Rupanya mata Waknya liar Pak. Diintipnya maknya ngintip di jendela. Pajak Wak. Pajak Wak. Itu rambut pajak Wak. Oh ya udah Wak pulang lah ya, tersinggung Waknya Bu. Titip pesanlah Wak sama mak kau. Apa pesannya Wak? Bilang sekali lagi kalau pergi ke pajak, kepala tolong jangan ditaruh di jendela ya katanya Bu. Ada orang
Pak, waktu susah baiknya subhanallah. Udah kaya makin pelit. Janganlah pelit-pelit kali kita sama harta. Hidup ini yang kita cari bukan perkara banyaknya, tapi perkara berkahnya. Karena orang yang pelit inilah Bu, yang nanti akan dihalangi oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Masa Pak Ustadz? Iya. Ada contohnya Pak Ustadz? Oh banyak. Ada seorang si hamba Allah, sudah haji, sudah umrah, baca Quran kebiasaannya, 1 juz dihatamkannya, belum lagi azan isya, sholat sunnah, puasa sunnah, itu jadi kegemarannya. Bicara tentang agama, fasih di lisan dan katanya, berpenampilan bagai ulama, suami berlobe aduh waraknya, istri berjilbab sungguh indahnya. Tiba-tiba mereka mati, ditimbanglah amal ibadahnya, tak jadi langsung ke surga. Apalah sebabnya? Pelitnya, na'udzubillah, belum bisa masuk ke surga. Jangan pelit-pelit kali kita sama harta ya Bu. Harta yang ada sama kita jangan kita pelit. Ada orang lain di dalamnya. Insya Allah Allah akan menambah segala bentuk macam nikmat yang hari ini kalau kita pandai untuk mensyukurinya. Makanya kita lihat hari ini Bapak Ibu, di negara kita ini barangkali tengoklah berbagai macam bala bencana hari ini Allah turunkan sama kita. Semalam terjadi lagi gempa dan banjir bandang Pak di Nusa Tenggara Timur. Kenapa musibah ini bolak-balik terjadi di tempat kita ini Pak Ustaz? Jawabannya hanya satu Pak, kurang mungkin dari diri kita yang pandai bersyukur, mengambil sesuatu manfaat dari alam ini Pak, di luar batas. Pantas kalau saya ceramah kemana-mana saya bilang, Mas ini bukan ujian tapi teguran. Pantas Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liujiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan baik di darat maupun di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia, supaya Allah melimpahkan sebahagian yang mereka perbuat agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Menurut statement ayat ini, musibah yang turun teguran. Pantas seorang pujangga terkenal Indonesia Bapak Ibu pernah menuliskan di dalam sebuah bait syair lagunya. Kawan coba dengar apa jawabnya. Ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana negeri ini. Sesampainya di laut, kukabarkan kepada karang, kukabarkan kepada ombak, kukabarkan kepada matahari. Tetapi kenapa semua diam? Kenapa semuanya bisu? Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Kutanya-tanya mengapa di negeriku terus terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah laku kita yang selalu bangga dan salah dengan dosa-dosa yang ada. Atau sebaliknya alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya, itu memang sudah nggak boleh ditinggalin. Itu yang pertama. Isra Mi'raj mengajarkan sama kita, Allah sudah tunjukkan kepada Nabi Muhammad orang yang suka menanam langsung memetik. Artinya manusia ini selalu dia bersedekah dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan senang ataupun sedih. Mampu kita mensyukuri nikmat yang cukup banyak hari ini Allah berikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, singkat kata, ringkas cerita, sampailah Rasulullah Bapak Ibu ke Masjidil Aqsa. Naiklah Rasul Mi'raj Pak, menaiki 7 lapis langit yang ada di atas sana. Di dalam kitab Dardir, nama pengarang kitab ini As-Syeikh Najmuddin Al-Ghaiti menuliskan bahwa sebelum Nabi Muhammad menerima perintah solat, Allah pertemukan dulu Nabi Muhammad dengan nabi-nabi kita terdahulu. Naiklah Rasul ke langit pertama, bertemu Rasul
dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik Rasul ke langit kedua, bertemu Rasul dengan Nabi Isa dan Yahya. Naik Rasul ke langit ketiga, bertemu Rasul dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik Rasul ke langit keempat, bertemu Rasul dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf nih bu, Nabi yang paling ganteng, sama aku hampir mirip lah. Naik lagi Rasul ke langit kelima, bertemu Rasul dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik Rasul ke langit keenam, bertemu Rasul dengan Nabi Harun alaihissalam. Sampai ke langit terakhir ketujuh, Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas Nabi langit dari pertama sampai ketujuh tadi, dari Adam sampai Ibrahim, senang dengan kehadiran Nabi Muhammad. Sampai-sampai mereka memberi salam penghormatan kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya saja para nabi, tapi para malaikat. Allah sendiri pun hormat kepada Nabi. Apa bunyi penghormatannya Pak Ustadz? Apa tanda kehormatan mereka kepada Nabi Muhammad ketika sedang berjalan Mi'raj? Itulah bu, yang sering kita dengar Pak, sebelum azan berkumandang di mana-mana. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sampai ke mustawa ke aras, Rasul menerima perintah solat yang 50 waktu dari Allah. Tapi Rasul balik lagi. Dalam kitab ini diceritakan sejenak Nabi Muhammad berhenti berdialog dengan Nabi Musa. Apa bunyi bahasanya Pak Ustadz? Terjemahannya kira-kira gini bu, bahasa orang dalam halatnya. Muhammad, Nabi Muhammad, pikir-pikirlah dulu Nabi Muhammad. Umatku saja Musa yang besar-besar umatnya nggak sanggup nanti itu Muhammad mengerjakan solat yang 50 waktu. Minta korting lagi Muhammad sama Allah. Balik lagi Rasul, dikurangi terus. Dalam kitab ini diceritakan hampir 3 kali Nabi Muhammad naik dan turun menerima perintah solat ini. Sampai akhirnya itulah solat yang 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam. Subhanallah. Makanya saya minta tolong ini sama Bapak Ibu, terutama adik-adik Pak Ustadz, jangan ada lagi kita ya bu ya yang main-main dengan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Ibadah sholat ini bu agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sering saya sampaikan ini bu di mana-mana. Saya memang walaupun jelek-jelek kayak gini Pak, tapi alhamdulillah lah Pak, sudah beberapa kali saya Pak diundang orang ceramah ke luar negeri. Saya nggak nyombongkan diri bu, demi Allah saya nggak sombong. 5 hari yang lalu saya baru pulang ceramah dari kedutaan besar Kuwait, Kuala Sawit. Dan terakhir semalam saya baru pulang dari Jerman, Jalan Jenderal Sudirman. Apa yang saya katakan, sholat ini agak beda Pak dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zakat hanya untuk yang kaya, yang miskin tidak usah zakat, nerima zakat. Ibadah puasa hanya untuk yang sehat, yang sakit tidak usah puasa, bayar fidyah, ganti puasanya. Tapi kalau ibadah sholat tak kenal kaya, tak kenal miskin, tak kenal sehat, tak kenal sakit. Bagaimanapun ceritanya, sholat wajib ditegakkan. Gak bisa berdiri Pak Ustadz, duduk nggak sanggup, berbaring juga nggak sanggup. Sholat pakai pejam mata juga nggak sanggup. Pakai hati juga nggak sanggup. Pukul kentong, tinggal kita yang mensolatkan. Makanya bagaimanapun situasi dan kondisinya, sholat itu tak boleh untuk kita tinggalkan. Sebagai sebuah contoh Bapak Ibu pengalaman, aku tahu memang Bapak Ibu nggak nanya, tapi aku ceritakan aja lah. 2 bulan yang lalu saya baru pulang bawa emak-emak zikir BKMT Sumatera Utara ke Masjid Al-Kamal Sibolangit Berstagi. Kalau kita dari Medan Pak, sebelah kiri itu masjidnya yang ada tempat rehabilitasi narkobanya. Kebetulan di sana ada anak SMA Negeri 1 Medan, belakang kantor Gubernur Sumut, camping di sana. Nanya sama saya, dia kenal sama saya, Ustadz Yasir ya? Iya, ada apa dek? Saya mau nanya Ustadz. Apa itu? Saya mau sholat nih Pak Ustadz, saya sedang camping. Terus tapi pakaian yang saya gunakan nggak ada lagi Ustadz yang bisa dibawa untuk sholat. Lantas macam mana caranya saya mau sholat Pak Ustadz? Saya bilang, karena kau lagi camping dek, nggak ada lagi pakaian yang kau gunakan, karena kau lagi di hutan, silahkan kau cari daun, kau tutupi semua tubuhmu dengan daun. Nggak ada alasan, silahkan kau sholat. Daun nggak ada Pak, cari alasan dia Pak supaya nggak sholat. Saya bilang, kau cari koran, kau tutupi semua tubuhmu dengan koran, silahkan kau sholat.
Koran juga nggak ada, Pak. Kau cari lumpur, kau lumuri semua tubuhmu dengan lumpur. Pas macam mak lampir, silahkan kau sholat. Lumpur juga nggak ada, Pak. Nyari alasan terus, Pak. Saya bilang, maaf. Karena sudah dalam keadaan darurat, Bu. Karena sudah tidak ada lagi, karena waktu telah mendesak, silahkanlah dek kau sholat, walau dalam keadaan telanjang bulan. Tapi dek, saya bilang, tapi apa Pak? Dia jawab, sholat sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Nah, kalau berjamaah kan gawat, Pak. Imam telanjang, makmum telanjang. Imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Imam ruku, makmumnya ruku, makmumnya ngelenteng aja. Imam sujud, makmumnya sujud, makmumnya berpikir, ya lo kok ada jam dinding masuk ke dalam hutan, katanya pula. Makanya bagaimanapun situasi dan kondisinya, sholat itu tak boleh untuk kita tinggalkan, terlebih-lebih dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Prediksi pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah melalui Badan Hisab dan Ru'yatnya memprediksi bahwa insya Allah Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 13 April tahun 2021. Kita berdoa kepada Allah, disampaikanlah umur kita pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik Pak Ustadz, ibadah sholat dan ibadah puasa merupakan dua kawan, dua sejoli yang tak dapat dipisahkan. Ibarat kita makan, Pak, ya, sholat itulah nasinya, puasa itu lauk pauknya. Ada orang yang sholat tapi tidak puasa, makan nasi tapi nggak pakai lauk pauk. Ada orang yang puasa tapi nggak sholat, makan lauk pauk tapi nggak pakai nasi. Sholat enggak, Pak, puasa enggak, Pak, tinggal dapat pauknya doang. Mudah-mudahan dengan kehadiran bulan suci Ramadan nanti dapat terus meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, walaupun secara logika pikiran terbuka manusia, Isra wal Mi'raj ini tidak dapat kita terima dengan logika kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi yakinlah, Isra wal Mi'raj ini dapat kita terima dengan keimanan dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya doakan orang-orang yang hari ini duduk mendengarkan tausiah agama ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sudah hampir 1 jam saya menyampaikan tausiah ini. Inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan ceramah dengan gaya otodidak saya. Kalaupun kita harus sedikit tertawa, Bu, dengan ceramah itu, silahkan kita tertawa. Tapi yakinlah, Bu, tertawa itu hanya metode dakwah saja, supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya, kalaupun Bapak Ibu kurang dengan ceramah saya, karena di musola ini sudah hampir sering kali saya mengisi, pengurus-pengurusnya juga kawan-kawan sahabat-sahabat saya, kapanpun saya diundang, insya Allah lah, asalkan waktu dan tempatnya, insya Allah saya siap datang, asalkan cocok aja, ya Bu ya. Enggak, Pak, cocok waktunya, bukan cocok yang lain. Bapak tua si amplop aja. Aku tak seburuk yang Bapak kira lah. Saya kadang salah-salah cakap nih, orang suka salah paham, Pak. Ini zaman edan, salah sedikit aja wak bercakap, masuk kamera pula, ini ditangkap orang pula nanti kita. Iya, ini zaman-zaman gila ini. Saya pernah punya guru, Bu, ya, sebelum saya tutup di Binji. Namanya Ki Haji Wahab Lubis, Allah yarham, Allah lapangkanlah kuburnya. Ini perkara cakap dengan salah cakap ini. Diundang dia wirid di salah satu rumah ahli bait, diumumkan sama ahli bait. Biasa kan banyak kayak gitu, Pak, ya kan, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena makanan minuman sudah ada di hadapan kita, marilah sama kita, Bu, Pak, mencicipinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan, Pak, makan, Pak, makan, Bu, makan, Bu. Ustadz nih tak disentuhnya, Pak, makanan itu. Ditegur sama sebelahnya, Ustadz, makan, Ustadz. Enggak. Nasi goreng, Ustadz, haram. Nasi goreng, Ustadz, haram. Iya, kok haram, Ustadz?
Enggak, kau dengar tadi ijab dari ahli bait. Apa Ustaz? Kita hanya disuruh untuk mencicipi, tak ada disuruh untuk makan. Dalam akhlak tasawuf haram untuk dimakan. Aku udah separuh Ustaz, kau tahankan, aku ngajak aku makan katanya. Makanya kalau ada nanti protokol di mana-mana bang, gak usah sok-sok mantap bahasanya, langsung aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena aku ibu udah ada di hadapan kita, marilah sama-sama kita bu ya menikmatinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Atau supaya lebih seru, karena risol udah ada di hadapan kita, marilah sama-sama kita Pak Bu menyerbunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Serbu, serang. Ki Wahab Lubis nih Pak, orangnya warak betul Pak. Diundang maulid dia Pak di daerah Sungai Bilah Kabupaten Langkat, Pangkalan Berandan. Datang panitia ini Pak, sok basa-basi nyalamkan amplopnya. Apa kata panitia itu? Ini Ustaz untuk uang becak. Habis pulang ceramah Pak, nek becak betul Ustaz tuh pulang. Sampai depan pintu rumah Pak, dikasihnya semua amplop tuh tadi. Ini deh uang becaknya, tukang becak tuh terkejut ya. Ini bacaannya mau balik Ustaz. Enggak, ini untuk kamu, bukan untuk saya. Kata panitia tadi untuk kamu, bukan untuk saya. Kasih makan anak istrimu. Ki Haji Wahab Lubis tahun 2002. Makanya nanti kalau Pak BKM mau nyalani saya, jangan pula dibilang untuk beli bonbon, gawat kita udah. Belikan pula nanti bonbon di kehidupan tuh, ada pula nanti bagian lapor untuk orang rumah. Dan inilah saya Bu, ya mohon maaf saya kalau ada kata-kata saya yang terlalu kasar. Saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalaupun ada kata yang tak berkenan di hati, maafkan juga saya. Saya hanya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Dan waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustadz yang salah, tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong bu, jangan sampai ibu tak mandi. Akhirnya saya Ridho Roma, Roma Irama, Piki Roma, keluarga Soleta, mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda. Pada kesempatan berpacu dalam ibadah. Buah duku, buah kedondong, mudah dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gunung Tua, Gunung Sitoli, Gunung Sibaya, Gunung Sinabung. Itulah nama-nama gunung yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai hari ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.